Bab 291 100 Batu Transformasi. Lahap kesuksesan. Pencernaan, analisis, transformasi. Evolusi berhasil. Itu telah diubah menjadi zat ini dan membangkitkan keterampilan ras, doa hujan. Lahap kesuksesan. Pencernaan, analisis, transformasi. Evolusi berhasil. Level kehidupan telah meningkat, keterampilan rasial yang terbangun, steam explosion. Beberapa saat kemudian, suara terkejut Siyu datang dari reruntuhan kediaman Siyu. Siyu melihat Water Slime yang terbangun dan menggosoknya dengan keras dengan ekspresi tidak percaya. Susu mencoba melawan. Siyu berkata, bagaimana aku harus mengatakannya? Saya terus merasa bahwa itu adalah kerugian. Kenapa hanya ada 2 skill tingkat tinggi? Ini, sebuah kegagalan. Nama Kiyu. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah skill tipe air tingkat tinggi. Itu bisa memanggil awan hujan melalui doa dan hujan badai. Kurang dari nama lebih besar dari ledakan uap. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah skill tipe air tingkat tinggi. Ini mengubah air menjadi uap suhu tinggi dan memampatkannya menjadi ledakan. Mereka semua adalah keterampilan elemen air tingkat tinggi. Meskipun yang pertama adalah keterampilan cuaca dengan rasio hemat biaya tertinggi, dan yang terakhir adalah keterampilan serangan elemen air yang sangat kuat, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa mereka adalah keterampilan tingkat tinggi. Setelah tidur dan mencerna selama sehari, susu telah membangunkan 2 keterampilan rasial tingkat tinggi. Siyu tidak mengharapkannya. Bagaimanapun, itu telah menelan kristal terakhir yang ditinggalkan oleh putri duyung tingkat totem yang dicurigai setelah mengorbankan dirinya sendiri. Siyu awalnya berpikir bahwa itu akan menjadi beberapa keterampilan super seperti Tears of Heaven, atau Sea of Sky, atau Holy Spirit Mermaid Summon. Pada akhirnya, hanya ada 2 keterampilan tingkat tinggi yang bisa direplikasi dan diajarkan dengan santai. Siyu menangis. Selain itu, keterampilan ini juga dapat digantikan oleh kontrol elemen air. Ning, susu memandang Siyu dengan mata berair. Bukankah doa hujan itu baik? Bukankah ledakan uap itu bagus? Rasanya menjadi lebih kuat setelah bangun tidur. Bukannya itu buruk? Aku mengerti. Sesaat kemudian, Siyu menemukan masalahnya. Seperti yang diketahui semua orang, level balapan ditentukan bersama oleh berbagai aspek seperti vitalitas, nilai energi, kebugaran fisik, bakat ras, keterampilan ras, dan atribut. Beberapa hewan peliharaan hanya memiliki 1 keterampilan super, tetapi karena kebugaran fisik mereka di luar grafik, mereka dapat dianggap sebagai ras penguasa semu. Beberapa hewan peliharaan hanya memiliki 2 keterampilan super, tetapi karena atribut lainnya, mereka dapat mencapai ras penguasa tingkat tinggi. Siyu mengamati susu dengan hati-hati lagi dan menyadari bahwa setelah menyelesaikan evolusi Infinite Devor, peningkatan utama bukanlah keterampilan ras. Tapi di aspek lain. Pertama, tingkat energi susu lebih tinggi, mencapai lebih dari 50.000. Di antara ras raja, itu pasti yang terbaik. Bagaimanapun, kecakapan keterampilan rasialnya tidak pernah meningkat sama sekali. Kedua, kekuatan hidup susu juga tampaknya telah meningkat. Performa paling langsung dari kualitas ini adalah dapat meningkatkan umur hewan peliharaan dan kecepatan pemulihan cederanya. Selain itu, elementalisasi skill tipe bakat susu tampaknya telah dikuasai dengan lebih baik. Mari kita lihat elementalisasi, kata Siyu. Berubah menjadi air gas. Ning, di bawah tatapan Siyu, susu langsung berubah menjadi gas yang hampir tak terlihat dan berubah menjadi air gas. Itu juga secepat berubah menjadi air cair, seolah-olah ini adalah kunci untuk membangkitkan ledakan uap. Sekarang, ini seharusnya antar muka susu. Kurang dari nama lebih besar dari lendir air yang bermutasi. Level ras, raja tingkat tinggi. Kalau begitu sepertinya itu tidak buruk. Siyu mengangguk. Perkembangan keseimbangan adalah yang paling penting. Ini bukan kerugian. Jika susu memiliki banyak keterampilan super dan memiliki tubuh yang lemah dan kurang mana seperti Bugi, Siyu juga akan sakit kepala. Itu cukup bagus sekarang. Alasan mengapa naga itu kuat adalah karena tubuh mereka kuat. Bahkan tanpa menggunakan skill, mereka bisa mengandalkan serangan fisik super kuat mereka sendiri untuk menghancurkan sekelompok musuh yang kuat. Selain itu, tubuh naga memiliki ketahanan terbaik terhadap elemen. Sekarang,
Infinite Devor tidak hanya dapat meningkatkan jumlah keterampilan rasial, tetapi juga dapat memperkuat kekurangan susu lainnya. Itu sangat sempurna. Ning, lagi, aku akan memberimu satu lagi. Aku akan mencoba membangkitkan keterampilan super kali ini. Segera, susu, yang baru saja bangun, diberi makan cangkang kura-kura dan setumpuk bahan umum untuk tidur mutlak oleh Siyu. Itu tertidur lagi dalam keadaan linglung. Siyu tidak tahu skill apa yang bisa dibangkitkan susu kali ini, tapi dia berharap Infinite Devor bisa mengubah Absolute Sleep menjadi skill rasial susu melalui materi umum yang digunakan untuk mengajar Absolute Sleep. Pada saat itu, kombinasi skill Absolute Sleep dan Infinite Devor mungkin bisa melahap sumber daya tingkat tinggi dengan kecepatan tercepat. Setelah memeriksa perubahan di susu, Siyu keluar dari reruntuhan dengan mata mengantuk dan berjalan santai. Dia telah meneliti fosil tanduk kirin itu selama 2 hari terakhir, melelahkan dia dan Bugi. Pada akhirnya, dia masih tidak tahu apa-apa. Tampaknya tidak ada kesulitan yang sama untuk memasukkan fosil makhluk mitos mimpi dibandingkan dengan fosil makhluk purba biasa. Dragon Palace City telah mengumpulkan benda ini selama ratusan juta tahun. Sekelompok Raja Naga dan Dewa Naga belum mengembangkan apapun. Siyu tidak tahu apakah dia bisa beruntung. Namun, tidak seperti Dragon Palace City, dia sebenarnya memiliki keunggulan penelitian tertentu. Karena di zaman modern, manusia telah menetapkan sistem meditasi mencuri mimpi khusus dan mencuri mimpi. Ini adalah kemampuan masuk mimpi khusus yang dimiliki oleh Beastamers manusia. Hanya Beastamers yang bisa menggunakannya dengan hewan peliharaan yang bisa mencuri mimpi. Itu dibuat oleh Kaisar Si dan kemudian dikembangkan di luar negeri. Ia bahkan melahirkan profesi khusus mencuri mimpi. Salah satu prasyarat dari batu transformasi mimpi adalah bahwa kecakapan Bugi pasti sudah mencapai tingkat transenden dengan keterampilan mencuri mimpi, tetapi Bugi sudah melampaui itu, jadi, ini jelas bukan karena kemahiran, tetapi tingkat kekuatan pertumbuhan yang mempengaruhi kinerja skill. Selain itu, syarat kedua adalah Beastamer harus menggunakan teknik meditasi khusus yang dibuat oleh Kaisar Si untuk bekerja sama, dan level Beastamer menentukan efek meditasi. Oleh karena itu, jika fosil mythical juga bisa membiarkanku memasuki mimpi, alasan mengapa itu tidak berhasil mungkin karena level Bugi dan aku. 2.11. Menyebalkan sekali. Siyu berjalan di jalan dengan frustrasi, ingin menemukan senior putih untuk mengobrol tentang hewan peliharaan. Jika dia benar-benar tidak dapat menemukannya, maka Xia Qingwei juga baik, atau gadis berambut biru itu. Dia bisa dengan mudah mati lemas karena belajar sendirian. Namun, saat dia berjalan, tatapan Siyu masih tertarik pada seorang pria. Itu adalah pria mekanik dari Star Capital University. Dia sepertinya baru saja kembali dari pulau terluar sendirian. Dia mengendarai elang baja mekanik hitam yang tingginya beberapa meter, tampak megah. Siyu fokus. Kurang dari nama lebih besar dari sayap mekanik surga. Atribut mesin, angin. Level ras, raja tingkat tinggi. Tingkat pertumbuhan, tingkat raja. Poin energi, 1.900.000. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini dimodifikasi dari evolusi Wings of Wind. Itu terlihat cukup bagus. Sebagai seorang pemuda, nilai energi hewan peliharaan mekaniknya bahkan lebih tinggi daripada dekan Universitas Mekanik Universitas Ibu Kota Kuno. Tentu saja, ini juga terkait dengan tipenya. Mecha listrik ungu Din Hao perlu menyatu dengan Beastamer untuk menampilkan kekuatan pertempuran terkuatnya. Pada saat itu, kekuatan pertempurannya bahkan mungkin berlipat ganda. Itu mirip dengan binatang naga suci tertinggi Gao Xuan, tetapi manusia mekanik dari Star Capital University ini, hewan peliharaan mekaniknya adalah faksi modifikasi biologis dan tidak bisa menyatu dengan Beastamer. Hai, Siyu menyapa pria di langit. Setelah mendengar itu, Master Mekanik Fan Yu, yang telah lulus dari Star Capital University, menatap Siyu dan diam-diam membiarkan binatang mekanik itu mendarat. Siyu. Setelah dia turun, dia memandang Siyu dan tidak bisa memahami junior ini. Pertama, dia telah menipu naga es totem untuk datang ke Dragon Palace City, dan kemudian dia mengontrak Slime Super yang aneh. Pengalaman Siyu sangat kaya. Tidak seperti dia, yang hanya bisa membawa banyak laporan teknis kemana-mana untuk menipu binatang laut menjadi mitra penelitiannya, itu sangat pahit. Apakah kamu menemukan binatang laut yang mau dimodifikasi? Siyu tertawa.
Tidak, Fan Yu mengangkat bahu. Apakah kamu punya target? Tidak. Apakah kamu ingin datang dan mengobrol? Tentang apa? Fan Yu tercengang. Semuanya baik-baik saja. Saya cukup tertarik dengan modifikasi mekanik sekarang. Fan Yu memasang wajah curiga. Menghadapi upaya Si Yu untuk memukulnya, dia terus merasa bahwa Si Yu tidak baik. Misalnya, apakah Anda tahu Gao Xuan? Si Yu bertanya. Ekspresi Fan Yu berubah. Saya tahu dia. Kenapa menyebut dia? Bukankah dia sangat kuat? Fan Yu berkata, tentu saja dia kuat, di antara mekanik yang berusia di bawah 30 tahun, hampir tidak ada yang lebih kuat darinya. Setelah Liga Nasional ini berakhir, dia mungkin memiliki kesempatan untuk masuk 10 besar di antara Beastamers di bawah usia 30 tahun di Donghuang. Maksudmu hadiah mekanis untuk Liga Nasional? Si Yu bertanya. Kau juga tahu. Fan Yu tercengang. Dia hanya memperoleh informasi ini karena dia memiliki anggota biro keempat di rumah. Itu benar. Liga Nasional akan diadakan dalam sebulan. Informasi hadiah seharusnya sudah bocor sekarang. Fan Yu mengangguk. Apa itu? Si Yu bertanya. Petik 2 tanda tanya. Apakah Anda tahu tentang acara ini atau tidak? Si Yu tertawa kecil dan berkata, aku tahu ini adalah material mekanik, tapi aku tidak tahu tipe spesifiknya. Aku dengar itu elemen angin atau elemen es. Dia juga mendengarnya dari kepala sekolah Feng terakhir kali. Setelah mendengarnya, dia tidak terlalu memperhatikan. Baiklah, hadiah utamanya sebenarnya adalah 100 batu transformasi elemen angin. Elemen angin. Kepala sekolah Feng dan yang lainnya benar. Nama, 100 batu transformasi angin. Tingkat 8. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari batu 1000 transformasi memiliki fungsi memori, bahan mekanik terbaik, kebangkitan mudah, kombinasi mudah, modifikasi mudah. Saat Fan Yu selesai berbicara, Si Yu dengan cepat menyelidiki informasi tentang 100 batu transformasi melalui indeks. Kemudian, indeks muncul setumpuk bahan referensi dan setumpuk video referensi untuknya. Si Yu membuka video pertempuran. Dalam video di depannya, seorang wanita mengenakan mecha battle suit dengan rambut hitam pendek muncul. Kemudian, dia mulai memanggil hewan peliharaannya. Sebuah penyangga kubus yang tampak seperti kubus Rubik muncul di tangannya. Saat dia melemparkannya, kubus Rubik hitam segera terbagi menjadi kubus hitam yang lebih kecil lagi yang memenuhi langit dan menyatu di langit. Dalam sekejap mata, kubus Rubik hitam yang tak terhitung jumlahnya membentuk tubuh humanoid super yang dipenuhi dengan tekstur batu hitam dan sayap batu besar. 100 batu transformasi gelap bahan utama untuk membentuk tubuh tingkat penguasa dari Dewa Setan Sayap Hitam. Pilot, Xiao Suang. Setelah menutup video, Si Yu membuka beberapa video lainnya dan menyadari bahwa 100 batu transformasi ini memang material mekanik terbaik. Dengan ini sebagai bahan utama, sepertinya itu bisa memodifikasi berbagai bentuk mekanis dengan biaya terkecil. Itu bisa memungkinkan hewan peliharaan mekanik untuk beralih secara bebas di antara berbagai bentuk mekanis, sangat mengurangi kesulitan modifikasi untuk mekanik. Mesin yang tadinya masih mecha besar bisa langsung menjadi kapal perang, mecha berat, dan meriam penembak jitu dengan pikiran seorang mekanik. Hei. Pada saat ini, Fan Yu melihat bahwa Si Yu tiba-tiba terganggu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa yang Anda pikirkan? Apakah kamu tahu apa itu 100 batu transformasi? Dia bertanya. Si Yu bereaksi dan menatapnya. Aku tahu, dan aku menginginkannya. Dia merasa bahwa jika dia mengembangkan Wind Kirin Phantom suatu hari nanti, itu akan sangat cocok dengannya. Bahkan jika dia tidak bisa mengembangkan binatang ajaib, melempar Rubik's Cube putih dengan santai bisa mengubahnya menjadi kapal perang dan Gundam. Itu juga cukup tampan. Pada saat itu, dia akan membiarkan Chitong dan Susu memilikinya. Sudah cukup dia memiliki Gundam. Ini adalah romansa pria. Fan Yu. Bab 292 Perjamuan Istana Naga dimulai. 1. Bangun. Fan Yu melambaikan tangannya di depan Si Yu. Mengapa kamu menginginkan benda ini? Membuat mesin, kata Si Yu. Sudut mulut Fan Yu berkedut. Kamu bukan mekanik, kan? Apakah dia seorang arkeolog atau pengumpan? Singkatnya, dia pasti tidak ada hubungannya dengan mekanik. Dan sekarang dia tertarik pada mesin. Hanya saja pikirannya bermasalah, lagi pula,
siapa yang mau menggunakan 100 batu transformasi untuk membuat mesin sejak awal? Ini adalah mesin transformasi kelas atas, dan hanya bisa dimainkan oleh Legends. Itu bagus bagi pemula untuk memahami pesawat berpenggerak 4 roda dan kendali jarak jauh terlebih dahulu. Lupakan saja, aku tidak berbicara denganmu lagi. Saya masih harus membuat rencana modifikasi sementara untuk binatang laut dengan tubuh yang hilang itu. Fan Yu bergumam dan menepuk sayap angin, berencana untuk menyelinap pergi. Si Yu sendiri telah mengontrak hewan peliharaan tipe air yang mengesankan, tetapi dia belum mengontraknya. Si Yu tercengang. Mengapa tidak berbicara sedikit lagi? Mari kita bicara lain hari. Aku sibuk mencari hewan peliharaan. Fan Yu buru-buru melambai. Baiklah, Si Yu menutupi dahinya. Lupakan saja, itu tidak bermoral untuk menghentikan orang lain mencari hewan peliharaan. Dia akan membiarkannya pergi kalau begitu. Namun, hadiah utama Liga Nasional sebenarnya adalah 100 batu transformasi. Kemudian, saat dia melihat Fan Yu pergi, Si Yu berpikir keras. Dia benar-benar tidak mengharapkan ini. Benda ini adalah sumber daya tingkat 8, bernilai sekitar 1 miliar. Dari situasi Liga Nasional sebelumnya, sudah tidak buruk jika nilai hadiah juara adalah 10% dari yang satu ini. Biro keempat benar-benar habis-habisan kali ini. Singkatnya, pada saat itu, jika Gao Xuan memenangkan 100 batu transformasi, Imperial Capital University akan sepenuhnya kalah. Lagi pula, hasil Liga Nasional juga menentukan distribusi biaya pendidikan untuk 9 universitas besar sampai batas tertentu. Namun, jika sang juara nasional bukanlah Gao Xuan, apakah putaran keempat akan menangis? Itu bukan masalah besar. Selama saya bergabung dengan biro keempat, semua orang akan menjadi keluarga. Tidak ada yang akan kalah. Masih ada 1 bulan. Agak ingin hadiah ini. Dalam sekejap, Si Yu telah menelusuri sebagian besar informasi tentang 100 batu transformasi. Meskipun 100 batu transformasi tidak bisa membuatnya membuat hewan peliharaan mekanik yang terlalu kuat, menciptakan satu yang cukup bagus sudah cukup untuk membangun fondasi yang baik. Untuk Dewa Setan Sayap Hitam tingkat penguasa seperti mekanik legendaris Dong Huang, bahan utamanya memang 100 batu transformasi, tapi itu tidak sesederhana hanya 100 batu transformasi tidak cukup untuk menghubungkan banyak bahan mekanis untuk membentuk tubuh besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Jika dia ingin membentuk tubuh seperti itu, dia bahkan mungkin tidak bisa menumpuk 10 buah. Namun, dalam kompetisi di tingkat Liga Nasional, tidak mungkin untuk menghargai terlalu banyak sumber daya langka seperti itu. One Piece sudah menjadi situasi yang sangat langka. Karena karakteristik dari 100 batu transformasi adalah mudah dimodifikasi, mudah dirakit, dan mudah dibangkitkan. Bahkan jika hanya ada satu bagian, itu bisa dengan sempurna menandingi binatang naga suci tertinggi Gao Xuan dan meningkatkan potensi binatang naga suci tertinggi. Pada saat itu, 100 batu transformasi akan setara dengan bahan aksesori dari binatang naga suci tertinggi. Masih ada perbedaan dari bahan utama inti. Jika Si Yu mendapatkan 100 batu transformasi, dengan fakta bahwa dia tidak memiliki bahan mekanik langka lainnya, dia pasti akan menggunakan 100 batu transformasi sebagai intinya. Si Yu tidak keberatan. Tubuh 100 transformasi tanpa bentuk dan tanpa bentuk tetap cukup sejalan dengan pikirannya. Dengan 100 batu transformasi sebagai bahan mekanik utama, itu tidak akan bertentangan dengan ilusi. Itu cukup bagus. Tentu saja, ada juga kekurangan. Barang itu mahal. Melihat bahwa pria mekanik telah melarikan diri, Si Yu berencana untuk menemukan gadis bertelinga binatang untuk mengobrol dan memberinya rencana untuk mengontrak Putri Duyung. Si Yu ingin melihat seperti apa rupa manusia dan Putri Duyung peliharaan tipe manusia, namun, pada saat ini, legenda Laut Tirani tiba-tiba muncul di depan Si Yu. Si Yu melihat kekuatan pertempuran teratas Dong Huang yang tiba-tiba berjalan keluar dan berhenti. Senior Yu, ada apa? Legenda Laut Tirani mengenakan pakaian yang mirip dengan setelan tunik Cina. Matanya di bawah rambut abu-abu pendeknya sangat hidup. Dia memandang Si Yu dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Untuk menemukan White Brook dan yang lainnya untuk mengobrol. Legenda Laut Tirani menggelengkan kepalanya dan berkata, di usiamu, kamu harus memprioritaskan bisnis. Mari kita bicara ketika kita kembali.
Mereka juga datang untuk mencari Anda sebelumnya, tetapi mereka dihentikan oleh saya. Hal pertama yang harus kamu persiapkan sekarang adalah perjamuan Istana Naga besok. Petik 2. Sekarang, Si Yu lumpuh. Tidak mungkin, bahkan legenda Laut Tirani ingin ikut campur. Apakah legenda Laut Tirani mencoba membatasi kebebasan pribadinya? Sejak dia kembali, legenda Laut Tirani selalu memintanya untuk menganggap serius perjamuan Istana Naga ini. Si Yu memang menganggapnya serius. Dia sudah membuat baby ginseng dan bugi bekerja lembur. Sebagai Bistamer, tidak bisakah dia sedikit bersantai? Kamu harus menganggapnya serius, kata legenda Laut Tirani. Meskipun Raja Naga Laut dan yang lainnya mendukung Sprite Laut Biru untuk membangun faksi mereka dengan kekuatan kota Istana Naga, nama Sprite Laut Biru tidak dapat diungkapkan. Oleh karena itu, seberapa banyak kekuatan yang bisa kamu kumpulkan di acara ini akan bergantung pada kemampuanmu sendiri. Apakah itu untuk menunjukkan potensi Anda atau untuk mendapatkan manfaat, Anda harus melakukannya dengan baik. Saat ini, meskipun Dong Huang dan kota Istana Naga adalah sekutu, tidak ada manusia yang bisa ikut campur dalam urusan internal kota Istana Naga. Anda juga akan menjadi yang pertama dalam 1000 tahun bagi manusia untuk mengambil peran penting dari kota Istana Naga. Dalam jangka panjang, ini adalah hal yang baik untuk perkembangan masa depanmu dan pertumbuhan Blue Sea Sprite. Bab 293 Perjamuan Istana Naga dimulai. 1. Jangan sombong hanya karena kamu mengontrak Blue Sea Sprite. Perlombaan ini memiliki ambisi yang luas. Anda mungkin tidak dapat mempertahankannya di masa depan, jadi Anda harus bekerja keras untuk memperbaiki diri. Sebenarnya, jika Anda benar-benar ingin menjadi mitra dan menikmati kemudahan yang dibawa oleh identitas ini, Anda harus memikul sejumlah tanggung jawab. Apakah Anda memiliki kesadaran ini? Legenda Laut Tirani berkata, musuh Sprite Laut Biru jauh lebih banyak daripada musuh Jenderal Mu Huyin. Saya mengerti. Si Yu mengusap rambutnya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah mengontrak susu, dia memang dengan cepat memahami masalah ini. Musuh terbesar dari Blue Sea Sprite adalah Laut Abis Barat. Dikatakan bahwa penguasa wilayah laut itu di zaman kuno adalah dewa dari alam semesta yang dapat ditelusuri kembali ke era mythical. Makhluk biasa akan jatuh ke dalam kegilaan hanya dengan melihat totem mereka dan menyentuh jejak mereka. Darah mereka mewarnai seluruh wilayah laut. Keberadaan ini juga dianggap oleh generasi peri laut sebagai pencemar ekologi terbesar dan penyerbu laut planet biru. Meskipun Laut Abis telah menghilang, jika benar-benar kembali, mungkin akan ada badai darah lagi di lautan. Si Yu optimis. Sial, dia tidak bisa optimis. Memikirkannya dengan hati-hati, di dalam tim, Bugi sepertinya adalah orang yang paling tidak membuatnya khawatir. Bugi, seperti yang diharapkan, sampai batas tertentu, itu adalah yang paling tidak berbahaya. Si Yu tidak tahu apakah itu pujian atau penghinaan. Di sisi lain, legenda si Tyrant bertanya lagi, apakah Anda benar-benar tidak membutuhkan saya untuk memberi Anda beberapa sumber daya? Jangan khawatir, aku sudah siap untuk ini. Si Yu tersenyum. Itu pasti bisa menarik semua binatang laut. Baiklah, legenda si Tyrant mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Si Yu berasal dari Biro 11 dan Biro ketiga, dan dia bahkan tahu naga es totem. Dia tidak percaya bahwa dia tidak memiliki sesuatu yang baik. Lalu aku akan kembali dan melanjutkan persiapan, kata Si Yu. Dengan legenda Laut Tirani menghentikannya, dia tidak bisa mengendur. Ya, legenda Laut Tirani mengangguk. Hari berikutnya, perjamuan Istana Naga yang telah tertunda selama 3 hari akhirnya akan dimulai. Area alam mistik kota Istana Naga, bahkan jika itu bukan wilayah mistik yang dalam, jauh lebih besar dari ibu kota kuno. Pada saat ini, tatapan seluruh kota Istana Naga tertarik oleh sebuah pulau. Pulau Nagayan. Pulau ini juga tidak kecil. Itu bisa dengan mudah menampung ratusan ribu binatang laut elit dari berbagai lautan. Seluruh pulau pesta naga diatur keluar di tengah. Menurut kekuatan dan peringkat ras, setiap daerah memiliki binatang laut yang berbeda. Misalnya, di tengah adalah tuan rumah perjamuan Istana Naga ini, Raja Naga Laut. Itu berbaring di sarang naga besar dan menikmati penyembahan binatang laut yang tak terhitung jumlahnya. Naga putih kecil dan Perdana Menteri Penyu berdiri di kedua sisi dan dijaga di samping. Namun, yang baru adalah ada sarang naga besar di samping Raja Naga Laut,
yang mengejutkan binatang laut yang berpartisipasi dalam perjamuan. Mungkinkah ini disiapkan untuk Raja Naga Azure? Raja Naga Azure juga menjadi tuan rumah perjamuan ini. Adapun daerah di sekitar Raja Naga Laut, itu adalah wilayah Paus Penembus Langit, Yaksa Laut, jenderal tingkat raja lainnya dari kota Istana Naga, Ratu Putri Duyung, Tuan Naga Banjir Hitam, dan lusinan Tuan Laut lainnya. Tuan Istana Naga ini dan klan mereka, seperti ahli waris mereka, menempati lingkaran inti kedua. Tentu saja, di area ini, selain mereka, ada juga pasukan khusus, ras manusia. Legenda Laut Tirani duduk dengan tenang di kursi dan menatap Raja Naga Laut di tengah dengan tenang. Di sampingnya, Yusu, Yin Zhengfan, dan yang lainnya sangat tertutup. Begitu banyak makhluk tingkat tuan. Seperti yang diharapkan dari kelompok terkuat di lautan. Hanya pada kesempatan seperti itu seseorang dapat merasakan ketidakberartian individu Bistamer dan merasakan kekuatan Dong Huang, kata Raja Surgawi Zhou sambil tersenyum sambil duduk di kursi. Dengan kekuatannya, mungkin sangat sulit baginya untuk bertarung melawan salah satu penguasa yang lebih lemah, tetapi ada lusinan penguasa seperti itu di Dragon Palace City. Ini hanya untuk berpartisipasi dalam perjamuan. Selain totem lain selain Raja Naga Laut, Raja Surgawi Zhou sangat merasakan kekuatan faksi totem ini. Namun, sebagai kekuatan super manusia yang tidak kalah dengan Dragon Palace City, Dong Huang juga menjadi alasan utama mengapa mereka bisa duduk di sini. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Siyu? Apa yang salah dengan Slime yang kalian bicarakan? Tidak mungkin anak totem yang bisa berubah, kan? Setelah Raja Surgawi Zhou tiba di tempat kejadian, dia menyadari bahwa Si Yu tidak datang bersama semua orang. Dia juga telah mendengar semua orang berbicara tentang Water Slime tingkat raja dan mau tak mau menjadi sangat penasaran. Jika bukan karena legenda Laut Tirani yang menghentikannya, dia pasti sudah lama pergi ke Si Yu untuk memuaskan rasa penasarannya. Dia memiliki aktivitas tambahan dengan Senior Ice Dragon. Legenda Laut Tirani berkata dengan tenang. Oh, Raja Surgawi Zhou merasa bahwa dia sedikit mengganggu. Sudut mulutnya berkedut. Dia seharusnya tidak bertanya. Zhou Yun, Yusu, Wang Su, Peng Ziji, Si Yu dan yang lainnya telah berhasil mengontrak hewan peliharaan mereka. Perjamuan Istana Naga ini adalah salah satu dari sedikit kesempatan yang tersisa untukmu. Segera setelah perjamuan Istana Naga, kami akan meninggalkan lautan, jadi Anda harus memanfaatkan kesempatan itu. Petik 2. Legenda Laut Tirani mengingatkan White Brook, Yin Zhengfan, dan yang lainnya. Sebagai Master Top Notch Dong Huang, seorang jenius muda yang bisa melawan seorang penguasa dengan sekuat tenaga, Raja Surgawi Zhou memiliki kualifikasi yang cukup untuk bernegosiasi dengan penguasa naga banjir hitam. Dia telah berhasil memperoleh pengakuan dari penguasa naga banjir hitam dan dipercayakan dengan anak naga banjir hitam tingkat komandan. Yusu mengandalkan sumber daya dan pengenalan naga putih kecil. Adapun Wang Su dan Peng Ziji, mereka adalah Bistamers dari Angkatan Laut Dong Huang. Mereka memiliki kontrak dengan pasukan laut kota Istana Naga dan ditugaskan secara teratur. Secara alami, mereka juga menemukan rekan mereka. Oleh karena itu, saat ini, hampir setengah dari Bistamers yang datang ke Dragon Palace City telah mencapai tujuan mereka. Bab 294 Perjamuan Istana Naga dimulai, 2. Adapun yang lain, mereka mungkin masih menunggu kesempatan untuk menemukan hewan peliharaan favorit mereka di panggung terbesar, Perjamuan Istana Naga. Kakak Sponge, bagaimana kabarmu? Ah, bukankah ini kakak Gurita? Ah, bintang laut tuan juga ada di sini. Pada saat yang sama, di area inti Perjamuan Istana Naga, penguasa laut yang memiliki hubungan yang lebih baik juga mengobrol satu sama lain. Tuan Spons Kuning Besar dan Tuan Gurita yang tampak suram saling menyapa dengan sopan. Tidak jauh dari mereka, Bintang Laut Merah Muda dan Kuat juga bergabung dengan grup sambil tersenyum. Di tempat lain, Ratu Putri Duyung yang menerima salam dan keprihatinan dari berbagai ras dan mengajukan banyak pertanyaan tentang apakah dia harus mengatur pernikahan bayi untuk Putri Duyung kecil di perutnya. Jenderal Paus Penembus Langit dan Jenderal Yaksa Laut, bersama banyak tuan dan minum dan mengobrol dengan gembira. Adapun pewaris tuan, seperti bayi Spons, kakak Gurita, bintang laut yang konyol, kakak Paus Harimau, dan kakak Iblis, mereka terus mengukur dan mengamati para jenius muda di wilayah manusia.
Tetua mereka juga telah menginstruksikan bahwa jika mereka bertemu dengan Bistamer muda yang cocok, mereka bisa mengikuti, tetapi manusia itu harus luar biasa. Persyaratan paling dasar adalah untuk bisa pamer di perjamuan Istana Naga. Pada perjamuan Istana Naga ini, ambang batas terendah untuk berpartisipasi juga adalah level seorang raja. Hanya faksi tingkat raja di lingkup pengaruh kota Istana Naga yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Saat ini, selain Raja Naga Laut pada intinya, faksi penguasa di lingkaran dalam, faksi raja di lingkaran terluar, tidak ada faksi tingkat rendah. Namun, tidak mungkin untuk mengisi sebuah pulau dengan binatang laut tingkat raja dan binatang laut tingkat tuan saja. Saat ini, ada lebih banyak bidikan besar tingkat penguasa, anggota keluarga binatang laut tingkat raja, dan pengikut mereka di Pulau Perjamuan Naga. Mereka ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Di samping Raja Naga Laut, Menteri Penyu perlahan melayang. Ketika terbang ke ketinggian di mana semua binatang laut bisa melihatnya, ia melihat sekeliling. Batuk, batuk, batuk. Kura-kura tua itu terbatuk-batuk kering. Suaranya sangat menusuk, segera menarik perhatian semua makhluk. Binatang laut yang tak terhitung jumlahnya segera menatap Menteri Penyu. Dikatakan bahwa perlombaan Menteri Penyu dapat ditelusuri kembali ke tahap awal pendirian Istana Naga. Seperti kata pepatah, Perdana Menteri Penyu yang berkemauan keras, Dewa Naga dari air yang mengalir. Selama ratusan juta tahun, ras Dewa Naga dan Raja Naga telah berubah berkali-kali, tetapi ras Perdana Menteri Penyu selalu mengandalkan ras rajanya untuk bertahan hidup sampai sekarang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung, itu tidak seperti perlombaan Menteri Penyu tidak pernah menghasilkan seorang ahli. Sesekali, tidak mengherankan bagi mereka untuk menghasilkan totem. Lagi pula, di antara semua ras yang diketahui, ras Menteri Penyu, penyu panjang umur, adalah ras dengan umur terpanjang di antara ras yang diketahui pada tingkat pertumbuhan yang sama. Bahkan beberapa penguasa, totem, bentuk kehidupan unsur, dan bentuk kehidupan undead tidak dapat dibandingkan dengan penyu panjang umur dari ras raja dalam hal umur. Sekarang, setiap Raja Naga di Dragon Palace City memiliki Perdana Menteri kura-kura yang membantu mereka. Jika tidak ada yang salah, setelah Raja Naga Es bergabung dengan kota Istana Naga, balap penyu panjang umur juga akan mengirim kura-kura untuk membantu Naga Es mengelola hal-hal sepele. Saat ini, mengikuti Raja Naga Laut, Menteri Penyu, adalah orang yang telah membantu Raja Naga Laut sejak bergabung dengan kota Istana Naga. Statusnya sangat tinggi, tidak kalah dengan beberapa binatang laut tingkat penguasa. Atas nama Raja Naga Laut, saya menyambut semua orang untuk berpartisipasi dalam perjamuan Istana Naga. Itu mengirim pesan telepati. Aku benar-benar minta maaf karena membuat semua orang menunggu 3 hari lagi karena kecelakaan. Mengaum. Tidak apa-apa, kita masih harus berterima kasih kepada Raja Naga Laut karena telah menghibur kita selama 3 hari lagi. Hahaha, di bawah, banyak binatang laut meraung. Ya, di area manusia, kucing permata juga mengangguk. Alangkah baiknya jika ditunda 1 bulan lagi, lupakan saja, menurunkan berat badan itu penting. Saat ini, mungkin ada sebagian tamu yang tidak tahu mengapa perjamuan Istana Naga ditunda. Sebelum perjamuan Istana Naga dimulai, saya akan menjelaskan kepada semua orang dan mengumumkan berita, lanjut Perdana Menteri Penyu. Binatang laut memandang Perdana Menteri dengan rasa ingin tahu. Setelah sebagian besar binatang laut tiba di Dragon Palace City, mereka akan makan, minum, dan bermain-main. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi. Selain itu, Dragon Palace City tidak secara khusus mempromosikannya, jadi hanya sedikit orang yang tahu tentang situasinya. Menteri Penyu berkata dengan berat, beberapa hari sebelum perjamuan Istana Naga, beberapa pasukan Istana Naga yang datang untuk berpartisipasi dalam perjamuan Istana Naga diserang di jalan. Penyerangnya adalah totem naga racun yang bermutasi. Inilah alasan utama mengapa perjamuan Istana Naga terpaksa ditunda. Suara mendesing. Setelah Perdana Menteri Turtle selesai berbicara, kerumunan segera menjadi gempar. Totem naga racun. Di wilayah manusia, Yusu dan yang lainnya juga mengutuk. Apakah ada binatang laut yang berani menyerang Istana Naga? Totem naga racun. Apa yang sedang terjadi? Banyak binatang laut terkejut. Untuk melawan totem naga racun ini, Jenderal Luosha terluka parah, dan banyak prajurit Istana Naga juga terluka parah. Jika bukan karena kembalinya Lord Immortal Dragon King secara tepat waktu,
bersama dengan dukungan penuh dari Dr. Holy Shell, Dr. Jellyfish, dan Dr. Coral, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tentu saja, untuk membuat semua orang berhasil melaksanakan perjamuan Istana Naga, setelah Raja Naga Laut menerima berita itu, dia secara pribadi mengambil tindakan untuk menekan totem naga racun. Dengan bantuan Lord Azure Dragon King dan Lord Ice Dragon King, operasi penindasan berjalan dengan sangat lancar. Terima kasih, Raja Naga Laut. Terima kasih, Raja Naga Laut. Banyak binatang laut yang telah terluka oleh totem naga racun dan telah disembuhkan berterima kasih kepada Raja Naga Laut lagi di perjamuan. Bab 295 Perjamuan Istana Naga dimulai 3. Tidak perlu berterima kasih padaku. Inilah yang harus saya lakukan, kata Raja Naga Laut perlahan sambil mengitari sarang naga. Jika kamu ingin berterima kasih kepada seseorang, terima kasih kepada Raja Naga Abadi, Raja Naga Azure, dan Raja Naga Es. Terima kasih, di bawah, gelombang terima kasih lain meletus. Terlepas dari apakah mereka yang belum pernah mengalami insiden naga racun, mereka semua berterima kasih padanya. Bagaimanapun, rasa syukur tidak membutuhkan uang. Itu selalu tepat untuk berterima kasih padanya lebih banyak. Namun, tiba-tiba, binatang laut ini menyadari ada yang tidak beres. Mereka tahu Raja Naga Abadi, salah satu dari 8 totem Istana Naga. Mereka juga mengenal Raja Naga Azure, salah satu dari 8 totem Istana Naga yang bahkan menjadi istri Raja Naga Laut. Namun, apa Raja Naga Es ini? Banyak tuan dan binatang laut saling memandang. Raja dan binatang laut bahkan lebih tercengang. Mereka belum pernah mendengarnya. Pada saat ini, Perdana Menteri Penyu terbatuk-batuk dan berkata, saya harus mengumumkan sesuatu yang penting. Pada perjamuan Istana Naga ini, makhluk hebat ingin bergabung dengan kota Istana Naga kita. Saat ia tiba, ia bekerja sama dengan Raja Naga Laut untuk menyegel totem naga racun. Itu memainkan peran yang sangat penting dalam pertempuran ini dan membantu kota Istana Naga kita bertahan dengan sempurna dari krisis ini. Ini adalah Tuan Raja Naga Es yang terhormat. Semuanya, selamat datang di kursi Lord Ice Dragon King. Mengaum. Dengan kalimat dari Perdana Menteri Penyu, suhu di sekitarnya langsung turun. Helaian angin dingin berlama-lama di sekitar pulau tanpa peringatan, membekukan udara dan membuat kristal es menari di langit. Di bawah garis besar badai salju, monster besar sepanjang puluhan meter terbang dari langit. Itu melebarkan sayapnya yang besar dan turun ke sini, seperti legenda yang turun. Mengaum. Itu meraung, dan tubuh batu es yang kuat yang ditutupi sisik naga biru dan ungu langsung terentang. Angin dingin menyapu kekuatan naga ke segala arah. Ledakan. Dengan ledakan, waktu di sekitarnya membeku. Binatang laut yang tak terhitung jumlahnya membuka mulut lebar-lebar dan melihat naga super ini yang memancarkan kekuatan totem, tidak memahami situasinya. Naga es perlahan mendarat di sarang naga di samping Raja Naga Laut. Pada saat ini, semua binatang laut akhirnya tahu untuk siapa sarang naga di samping Raja Naga Laut ditinggalkan. Mereka melebarkan mata mereka dan sedikit terkejut. Naga tingkat totem baru saja bergabung dengan Dragon Palace City, dan itu adalah naga dari barat. Perjamuan Istana Naga ini, tidak sia-sia. Struktur kekuatan Istana Naga akan berubah lagi. Sialan. Pada saat ini, melihat naga es yang mendarat di sarang naga, Raja Surgawi Zhou, Yin Zhengfan, Yusu, Fan Yu, dan yang lainnya segera mendecakkan lidah mereka. Bukan karena mereka terkejut bahwa naga es tiba-tiba turun. Bagaimanapun, mereka telah melihat naga es sebelumnya. Saat mereka tiba di Dragon Palace City, yang paling mengejutkan mereka adalah bahu naga es itu. Sesosok menopang dirinya di tubuh naga es yang besar dan berdiri dengan tenang di bahu naga totem. Kemudian, itu turun dan menjadi fokus binatang laut yang tak terhitung jumlahnya. Siapa lagi orang ini selain Siyu? Saat naga es turun, Raja Naga Laut mengangguk pada naga es dan Siyu. Naga es dan tatapan Siyu menatap banyak binatang laut ke segala arah. Pada saat itu, tidak hanya Raja Surgawi Zhou dan yang lainnya, tetapi binatang laut ini juga secara alami menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Turunnya naga es totem secara alami mengejutkan mereka. Namun, sebenarnya ada seseorang yang berdiri di bahu totem. Ini bahkan lebih mengejutkan mereka. Apa hak orang ini? Bahkan jika dia adalah seorang legenda bergelar,
dia tidak memenuhi syarat untuk berdiri di bahu totem, kan? Apalagi orang ini masih sangat muda. Biarkan saya memperkenalkan Anda kepada semua orang. Perdana Menteri kura-kura berkata, ini adalah senior Frost Dragon. Kamu mungkin tidak asing dengan namanya. Tapi setelah mendengar perkenalanku, itu pasti tidak asing. Dong Huang telah berhubungan baik dengan Istana Naga kita selama beberapa generasi. Sejak zaman kuno, kami memiliki persahabatan yang baik dengan manusia. Dan di negara dengan sejarah 2500 tahun, pasti tidak ada cara untuk menghindari pembicaraan tentang Beastamer legendaris yang memelopori segalanya, yaitu Kaisar Senior Xi, yang mendirikan dinasti Dong Huang. Adapun Lord Ice Dragon King, itu adalah senior yang berpartisipasi dalam pertempuran totem dengan Kaisar 2500 tahun yang lalu, Wali Jenderal Mu Huyin, dan memenangkan pertempuran totem. Reputasinya diketahui semua orang pada waktu itu. Itu adalah pendiri Dong Huang yang sebenarnya. Kali ini, ia akan bergabung dengan kota Istana Naga kita dan memulai perjalanan baru. Awalnya memang banyak hewan laut yang tidak mengetahui asal-usul naga es ini, namun setelah mendengar perkenalan dari Turtle Prime Minister, mata mereka langsung terbelalak. Astaga, astaga, asal identitas ini sangat keren. Mengapa itu terasa lebih mengesankan daripada pengalaman Dewa Naga saat ini di kota Istana Naga? Dewa Naga kota Istana Naga saat ini hanya berhasil maju dengan bantuan Kaisar Naga Dong Huang 1000 tahun yang lalu. Dan naga baru ini sebenarnya adalah bos super besar yang mengikuti Kaisar Xi untuk mengakhiri pertempuran totem. Dalam sekejap, Tuan Laut yang tak terhitung jumlahnya menghirup udara dingin yang dipancarkan oleh naga es. Binatang laut lemah yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan hormat, Tuan Raja Naga Es. Halo, Naga Es menghembuskan udara dingin dan berkata dengan bangga. Tentu saja, ada tuan lain yang perlu diperkenalkan, Menteri Penyu terus batuk kering dan melihat Siyu, yang datang dengan naga es, di bahu naga es. Dikatakan kepada semua orang, dan tuan manusia ini. Saat selesai berbicara, lusinan penguasa laut dan ribuan binatang laut tingkat raja memandang Siyu. Bab 296 Perjamuan Istana Naga dimulai, 4. Mereka diam dan terus menebak. Mereka semua telah melihatnya. Bos super besar Dong Huang, legenda laut tirani, bos besar manusia yang bisa bertarung setara dengan Raja Naga Laut sedang duduk di sana. Meskipun legenda laut tirani tidak lagi asing bagi binatang laut ini, bagaimanapun juga, reputasi legenda laut tirani diperoleh dari pertempuran di laut. Kemampuan apa yang dimiliki pemuda ini untuk diperkenalkan secara eksklusif? Bahkan legenda laut tirani tidak mendapatkan perlakuan ini kali ini. Apa hubungan antara dia dan Raja Naga Es? Raja Surgawi Zhou, Yusu, Yin Zhengfan, dan yang lainnya menelan ludah. Mereka terus merasa ada yang salah dengan Siyu. Sialan, ada apa dengan orang ini? Mengapa dia selalu menjadi pusat perhatian? Teriak Raja Surgawi Zhou di dalam hatinya. Jika itu dia, seberapa tampan dia? Dia akan mengambil foto dan mempostingnya di internet. Itu akan menjadi berita utama selama sebulan, oke. Saat itu, ketika lalu lintas datang, akan ada lebih banyak uang untuk melatih hewan peliharaan. Orang ini, White Brook, Xia Qingwei, dan yang lainnya juga mengertakkan gigi. Meskipun mereka terbiasa dengan dia pamer, semua orang jelas datang ke sini secara teratur. Mengapa hanya penampilan Siyu yang memiliki efek khusus? Itu tidak adil. Ini adalah, Perdana Menteri Penyu berpikir sejenak. Ini juru bicara Raja Naga Es, Tuan Siyu. Lord Siyu memiliki bakat yang luar biasa dan merupakan seorang super jenius dari Dong Huang. Dia diakui oleh Lord Immortal Dragon King, Lord Sea Dragon King, Lord Green Dragon King, dan Lord Ice Dragon King dan secara khusus diizinkan untuk menjadi jenderal di Dragon Palace City. Istana Naga akan mendirikan Departemen Perlindungan Lingkungan Laut Kota Istana Naga di bawah manajemen Tuan Siyu. Departemen Perlindungan Lingkungan Laut akan bertanggung jawab atas koordinasi dan pengawasan menyeluruh terhadap masalah lingkungan utama. Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan perlindungan ekologi. Departemen Perlindungan Lingkungan Laut memiliki banyak fungsi dan memiliki asal-usul yang luar biasa. Di bawah kepemimpinan Tuan Siyu, saya yakin itu pasti dapat membawa dampak positif yang besar bagi kota Istana Naga. Mari kita juga menyambut Tuan Siyu di kota Istana Naga. Begitu Menteri Penyu selesai berbicara, Raja Surgawi Zhou,
Whitebrook, Yusu, dan yang lainnya membuka mulut mereka sedikit, seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Tidak hanya mereka, bahkan penguasa lautan ini langsung membuka mulut lebar-lebar, mengutuk dalam hati mereka. Apa? Mereka menatap Si Yu dengan kaget. Seorang jenderal dari kota Istana Naga adalah posisi yang pada dasarnya hanya penguasa tertinggi seperti Paus Penembus Langit yang bisa duduk dengan mantap. Statusnya hanya di bawah Raja Naga Totem. Meskipun kota Istana Naga selalu bersahabat dengan manusia, kota itu tidak pernah membiarkan manusia mengambil peran penting seperti itu. Ini, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya melihat Si Yu yang tenang dan luar biasa di bahu naga es dengan kaget. Mereka terkejut. Mereka tidak mengerti siapa orang di depan mereka yang benar-benar mendapatkan pengakuan setinggi itu dari 4 Raja Naga. Sebaliknya, naga putih kecil, yang telah dipukuli, memandang Si Yu dengan kagum. Seperti yang diharapkan dari senior Si Yu. Halo semuanya, saya Si Yu. Pada saat ini, pentingnya telepati Si Yu muncul lagi. Dia menyipitkan matanya dan melihat bos laut yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah, Ice Dragon memiliki ekspresi tidak senang. Anak nakal sialan ini telah meraih nama Sprite Laut Biru. Statusnya di Dragon Palace City sebenarnya hampir segera menyusulnya. Namun, ketika memikirkan bagaimana Si Yu berada di bawahnya dan bekerja dengan Sprite Laut Biru untuk membantunya mendapatkan hasil, naga es menahannya. Meskipun Si Yu adalah kepala Kementerian Perlindungan Lingkungan, bos departemen ini masih Raja Naga Es. Ia berharap ketika saatnya tiba, Si Yu bisa membiarkannya menjadi ratu yang nyaman yang bebas. Tuan Si Yu. Segera, suara yang menghancurkan nilai-nilai Raja Surgawi Zhou, Yusu, Yin Zhengfan, dan yang lainnya datang dari seluruh pulau Nagayan. Mata Yusu hampir meledak. Dia tidak bisa mengerti. Apa yang sebenarnya terjadi? Adalah satu hal bagi Si Yu untuk merayu naga es, tetapi mengapa dia juga mendapatkan pengakuan dari 3 Raja Naga lainnya pada saat yang sama dan menjadi jenderal dari beberapa kota Istana Naga? Apa yang sedang terjadi? Apakah ini ilmiah? Fan Yu berseru. Menurut pemahamannya, ada juga banyak manusia yang memiliki hubungan baik dengan totem Istana Naga. Mengapa Si Yu disapa dengan sangat hormat oleh beberapa tuan? Lalu apa mereka? Sekelompok orang yang berlutut di depan tuan dan memohon pihak lain untuk mempercayakan ahli waris mereka kepada mereka. Yin Zhengfan kecil sedikit menyesal karena dia datang ke Dragon Palace City kali ini. Dia tidak terlalu tua, tetapi dia telah mengalami tekanan yang seharusnya tidak dia alami. Tatapannya kosong. Belum lagi Presiden Gao Xuan, bisakah orang-orang besar dari Biro Keempat menerima perlakuan seperti itu dari kota Istana Naga? Tidak, itu tidak mungkin. Dia memandang legenda Laut Tirani dengan bingung. Ini adalah, bagaimana dia melakukannya. Pada saat ini, legenda Laut Tirani menghela nafas dan berkata, jika Anda tidak keberatan, saya sarankan Anda bergabung dengan Departemen Lingkungan Kota Istana Naga. Ini akan bermanfaat bagi perkembangan Anda di masa depan. Petik 2. Menurut spekulasinya, pada saat itu, seharusnya tidak ada kekurangan ahli waris dari Departemen Perlindungan Lingkungan Kota Istana Naga. Paviliun yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu, seperti kata pepatah. Jika mereka tidak dapat mengontrak putra tuan, mereka akan memiliki lebih banyak peluang di masa depan jika mereka bergabung dengan Departemen Perlindungan Lingkungan. Raja Surgawi Zhou dan yang lainnya, brengsek. Oleh karena itu, apa sebenarnya yang terjadi? Datang ke Dragon Palace City untuk berpartisipasi dalam perjamuan dan menjadi bawahan Si Yu. Plot ini adalah sesuatu yang mereka tidak mengerti. Ini tidak masuk akal. Bab 297 Lencana Lingkungan tak terkalahkan. Setelah Perdana Menteri Turtle memperkenalkan Ice Dragon dan Si Yu, berbagai tuan dan raja sedikit diam. Ini benar-benar berita yang meledak-ledak. Mereka tidak tahu perubahan apa yang akan dibawa oleh penambahan Ice Dragon dan Si Yu ke Dragon Palace City. Kalau begitu, perjamuan Istana Naga akan dimulai sekarang. Saya harap semua orang bisa menghabiskan waktu bahagia di perjamuan ini. Menteri Penyu berkata di udara, selanjutnya, perjamuan akan dilakukan secara bebas oleh semua orang. 211. Dengan itu, Perdana Menteri Turtle mendarat. Seluruh Pulau Nagayan menjadi berisik lagi. Segmen perjamuan Istana Naga sangat sederhana.
Banyak penguasa binatang laut dan raja binatang laut dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, seperti memamerkan anak-anak mereka satu sama lain. Selain makan, minum, dan mengobrol satu sama lain, proyek yang paling semarak adalah memamerkan keturunan mereka. Biasanya, di segmen ini, para tetua penguasa lautan yang sesuai akan mengambil sumber daya langka sebagai gimmick. Misalnya, siapapun yang mengalahkan anaknya dapat memperoleh sumber daya. Tentu saja, bahkan ada situasi menemukan pasangan di perjamuan Istana Naga, dan itu bahkan merupakan tempat pernikahan skala besar. Selain itu, beberapa faksi kecil juga bisa menawarkan harta karun kepada Raja Naga Laut atau faksi penguasa tertentu. Selama itu dalam imajinasi, mereka diizinkan melakukannya di perjamuan Istana Naga. Raja Naga Laut juga tidak akan ikut campur dan hanya diam-diam diawasi dari atas. Dengan menyaksikan Raja Naga Laut, tidak peduli berapa banyak binatang laut yang ada, perjamuan Istana Naga dapat menjaga ketertiban. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, semua orang telah membentuk aturan diam-diam. Tidak peduli apa, kamu harus mendapatkan manik suci yang dianugerahkan oleh Holy Healing Immortal Shell, apakah kamu mendengarku? Di suatu tempat, seorang raja tipe cangkang berkata kepada seorang anak yang telah melampaui dia. Tapi saya tidak ingin belajar kedokteran. Belajar kedokteran tidak akan menghidupkan kembali Dragon Palace City. White Star Shell, yang baru saja melangkah ke domain raja dan memiliki aura yang luar biasa, berkata. Apakah kamu mendengarkan kamu atau aku? Di setiap perjamuan Istana Naga, Dr. Shell akan memberikan manik suci tetap kepada binatang laut untuk bersaing. Manik suci ini dapat memungkinkan keterampilan penyembuhan transenden tertentu dari asosiasi biologi tipe cangkang untuk dipelajari. Setelah mempelajarinya, seseorang juga dapat bergabung dengan tim medis Dr. Shell dan menerima pengajarannya. Itu adalah sumber daya yang didambakan banyak ras cangkang. Saya mendengar bahwa Ratu Putri Duyung memiliki niat untuk menjodohkan Putri Duyung di perutnya. Apakah Anda dapat lulus ujian dan menemukan wanita kaya untuk membawa kehormatan bagi leluhur Anda tergantung pada Anda? Sekelompok binatang laut raja yang jelek dan ganas berkata kepada bayi mereka. Kita harus bersaing untuk mendapatkan air asal kristal ungu. Kamu harus mendapatkan darah naga setengah mitos dan memperkuat garis keturunan kita. Setelah sekian lama, sumber daya yang diambil oleh faksi penguasa manapun sudah sangat diperbaiki. Banyak binatang laut secara khusus datang untuk mendapatkan hadiah dari faksi tertentu, dan tidak apa-apa bahkan jika mereka bergabung dengan mereka. Tentu saja, ini untuk kekuatan raja itu. Untuk kekuatan penguasa ini, yang paling penting adalah menunjukkan kekuatan faksi mereka sendiri dan menunjukkan bakat luar biasa dari generasi muda. Namun, kali ini, tidak ada kekuatan penguasa yang memimpin untuk menonjol. Tidak ada alasan lain. Kali ini, setelah Raja Naga Es menjadi tamu terbesar dalam perjamuan ini, mereka pasti harus melihat apakah Raja Naga Es memiliki sesuatu untuk dikatakan. Semua orang menoleh dan melihat Si Yu mengambang perlahan di atas Naga Es. Segera, dia melayang di udara dan menggantikan posisi Perdana Menteri Penyu, menjadi fokus banyak binatang laut. Kali ini, biarkan aku mulai. Si Yu menyambut puluhan ribu tatapan dan berkata tanpa rasa takut. Karena dia merekrut siswa baru, dia secara alami harus datang lebih awal. Kalau tidak, semua bakat luar biasa seharusnya direnggut. Pembangunan awal Departemen Perlindungan Lingkungan Istana Naga. Saat ini, selain saya, seorang komandan tunggal, masih ada kekurangan anggota yang cakap, gigih, dan bertanggung jawab. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk merekrut beberapa anggota untuk Departemen Perlindungan Lingkungan. Saat Si Yu selesai berbicara, kerumunan itu gempar. Nyatanya, hingga saat ini, banyak penguasa laut yang masih bingung dengan Departemen Perlindungan Lingkungan ini. Sekarang, mereka ingin melihat apa yang Si Yu katakan. Namun, Si Yu tampaknya tidak memiliki niat untuk memperkenalkan Departemen Perlindungan Lingkungan Laut secara rinci. Sebaliknya, dia langsung berkata, Departemen Perlindungan Lingkungan Laut tidak serumit yang dipikirkan semua orang. Intinya adalah membersihkan laut dan mempertahankan warna aslinya. Ini terutama ditujukan pada monster yang melepaskan racun radiasi dan mencemari laut seperti totem naga racun. Oleh karena itu, persyaratan rekrutmen Departemen Perlindungan Lingkungan Laut berharap Anda memiliki kemampuan pembersihan. Jika tidak, tidak apa-apa.
Jika Anda memiliki potensi pertempuran yang cukup, Anda juga dapat bergabung dengan Departemen Perlindungan Lingkungan Laut. Departemen bahkan akan menyesuaikan kemampuan pembersihan untukmu. Binatang laut yang tak terhitung jumlahnya memandang Siyu. Pada saat ini, mereka tidak peduli tentang ini, tetapi tentang manfaat dari Departemen Perlindungan Lingkungan. Bahkan pasukan laut paling dasar di Dragon Palace City memiliki saluran promosi yang jelas. Hadiah pahala pertempuran dapat memungkinkan mereka untuk melihat masa depan yang indah. Jika Departemen Perlindungan Lingkungan tidak memiliki manfaat yang cukup, mungkin akan sulit untuk menarik beberapa binatang laut untuk bergabung. Meskipun penampilan Siyu sangat misterius dan mungkin memiliki rahasia besar, tidak banyak binatang laut yang mau bertaruh melawan organisasi yang membingungkan. Siyu serius, Raja Surgawi Zhou dan yang lainnya saling memandang. Astaga, perjamuan Istana Naga secara terbuka membentuk kelompok. Tentu saja, ada juga manfaat tertentu untuk bergabung dengan Departemen Perlindungan Lingkungan Laut. Misalnya, setiap anggota Departemen Perlindungan Lingkungan dapat memperoleh lencana perlindungan lingkungan. Lencana ini adalah simbol identitas mereka sebagai anggota Departemen Perlindungan Lingkungan. Dengan mengatakan itu, Siyu mengeluarkan lencana melingkar biru yang terlihat seperti selimut pipih. Saat Siyu mengeluarkan lencana, banyak binatang laut tercengang. Namun, sebelum mereka bingung terlalu lama, Siyu segera menjelaskan. Semuanya, kalian mungkin penasaran tentang kegunaan lencana ini selain mewakili identitas seorang anggota Kementerian Lingkungan Hidup. Selanjutnya, aku akan menunjukkannya padamu. Siyu dengan lembut menekan lencana itu. Pada saat berikutnya, udara dingin yang mengejutkan menyembur keluar. Mengaum, raungan naga yang menakutkan langsung terdengar, menyebabkan banyak binatang laut tertegun sejenak. Bahkan binatang laut tuan pun tidak terkecuali. Setelah linglung sejenak, mereka langsung terpana oleh kekuatan naga dan ditekan oleh garis keturunan. Pada saat yang sama, salju mengembun, dan hantu naga es yang menakutkan lahir di samping Siyu. Ice Dragon Phantom ini sangat besar, tubuhnya sepertinya terbuat dari batu es. Warnanya biru es dan ungu tua, mewakili dingin yang ekstrim. Itu secara mengejutkan identik dengan Raja Naga Es di sampingnya. Terlepas dari ukurannya, hampir tidak ada perbedaan. Banyak binatang laut melihat pantom naga es yang lebih kecil dan totem naga beku yang tergeletak di sarang naga. Setelah membandingkan mereka, mereka membuka mulut sedikit. Lencana ini terbungkus dalam kekuatan naga Lord Ice Dragon King. Yang terpenting, melalui lencana ini, pengguna dapat memanggil hantu naga es senior 3 kali melaluinya. Hantu Lord Ice Dragon King juga menangkap keterampilan waktu super, energi dingin surgawi Frost. Petik 2. Keterampilan ini berasal dari Kaisar Si. Apakah Anda ingin menggunakan lencana untuk melakukan kontak dengan keterampilan waktu belajar, atau menggunakan lencana untuk melindungi diri sendiri dan menghalangi musuh, atau merasakan pencegahan Lord Ice Dragon King dari jarak dekat? Anda dapat melakukannya dengan lencana ini. Siyu menyipitkan matanya dan berkata, aku lupa mengatakannya. Senior Ice Dragon mengandalkan skill Heavenly Frost Cold Energy yang dapat membekukan waktu untuk memiliki umur yang melebihi rasnya sendiri. Jika Anda berada di ambang cedera serius atau menghadapi keadaan khusus apapun, Anda dapat memanggil Ice Dragon Phantom dan menggunakan energi dingin Frost Surgawi untuk membekukan dan menyegel cedera Anda. Pada saat ini, waktu hampir berhenti. Anda punya banyak waktu untuk menunggu perawatan. Totem naga racun dan area laut yang terkontaminasi olehnya dibekukan oleh Lord Ice Dragon King dengan skill ini. Selain itu, pengguna juga dapat membekukan diri dengan lencana lingkungan dan memasuki kondisi tidur es. Dalam keadaan ini, aktivitas hidup Anda akan benar-benar beku, dan waktu di tubuh Anda akan berhenti. Bahkan jika 10 tahun telah berlalu di dunia luar, ketika kamu bangun lagi, kamu akan tetap terlihat sama. Petik 2. Sampai batas tertentu, itu adalah alat yang secara tidak langsung dapat memperpanjang umur seseorang. Mulai sekarang, setiap anggota yang bergabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup akan menerima lencana seperti itu. Ketika Siyu selesai berbicara, binatang laut berelemen air yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Astaga, lencana yang bisa memanggil hantu Lord Ice Dragon King 3 kali. Itu bahkan memiliki keterampilan waktu super, energi dingin surgawi Frost. Apa jenis peralatan ini? Itu bahkan bisa mempertahankan keterampilan super elemen waktu. Bagaimana tepatnya dia melakukannya?
Cih, Ice Dragon melengkungkan bibirnya di sarang naga. Anak ini, si Yu, membiarkan cacing itu masuk ke dalam mimpinya untuk waktu yang lama ketika sedang tidur. Setelah keluar, cacing itu bahkan bisa mensimulasikan energi dingin surgawi Frost. Ini konyol. Meskipun hanya memiliki efek entry level dan kekuatannya telah dikebiri super, bagaimanapun juga, itu tetaplah energi dingin surgawi Frost. Itu dibuat khusus untuk itu oleh Kaisar Si. Keterampilan mencuri mimpi kupu-kupu itu sangat tidak normal. Bahkan Ice Dragon tidak bisa tidak berpikir. Pada saat ini, di bawah kerjasama Siyu dan Naga Es, lencana Departemen Perlindungan Lingkungan dengan Pantom Naga Es sebagai roh penjaga yang dibungkus dengan penangkal Naga Es tingkat totem adalah perlengkapan paling dasar bagi anggota Departemen Perlindungan Lingkungan. Nilai peralatan ini bisa tinggi atau rendah. Dari tingkat dan batas waktu, umur simpannya tidak lama. Itu diproduksi secara massal, tetapi dari kekuatan yang terkandung di dalamnya, itu luar biasa. Pada saat ini, bahkan beberapa binatang laut tingkat penguasa sangat iri. Bagaimanapun, es dan air tidak dipisahkan. Selama itu adalah makhluk elemen air, pada dasarnya dia bisa mempelajari skill elemen es. Dalam menghadapi keterampilan seperti energi dingin surgawi Frost, siapa yang tidak ingin mencobanya? Meskipun ada kemungkinan besar untuk mempelajarinya, setiap makhluk hidup memiliki mentalitas seorang penjudi. Yang terpenting, terlalu mudah untuk mendapatkan emblem seperti itu hanya dengan bergabung dengan Departemen Perlindungan Lingkungan. Beberapa tuan bahkan ingin mendaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan membawanya kembali untuk belajar. Bayangkan saja, jika mereka menghadapi keadaan khusus, seperti cedera yang tidak dapat disembuhkan atau racun yang tidak dapat dibersihkan, mereka dapat sepenuhnya mengandalkan lencana perlindungan lingkungan untuk melindungi hidup mereka dan menunggu obat dan metode pembersihan muncul. Selama dinasti Kaisar Wu, jika Kaisar Wu bisa mengontrak totem yang menguasai kekuatan waktu, dia mungkin bisa memperpanjang hidupnya untuk waktu yang lama. Ini adalah kekuatan energi dingin surgawi Frost. Semua proses pada bentuk kehidupan dapat dihentikan oleh waktu. Ini adalah kekuatan skill Bugi dalam kemahiran Dao Dream Steel. Selama itu diberikan cukup waktu, itu bahkan bisa mensimulasikan keterampilan super rasial pihak lain. Nilai peralatan yang ditempa dengan keterampilan super langka secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Yang terpenting, itu unik, dan sangat sulit untuk ditiru. Ini, saya menginginkannya. Di wilayah manusia, Yusu juga sangat iri, matanya dipenuhi pembuluh darah. Sial, dia sudah lama haus akan kemampuan Si Yu untuk memanggil Ice Dragon Pantom. Sekarang, Si Yu benar-benar bisa menciptakan ilusi dan memberikannya. Apakah itu konyol? Bisakah ini menahan penuaan? Gadis berambut biru itu juga iri. Mungkin, Xia Qingwei terdiam. Whitebrook melengkungkan bibirnya. Bukankah cukup menakjubkan menggunakan buah waktu untuk menjadi loli? Si Yu masih memiliki sesuatu yang lebih baik. Dia tidak tahu apakah Si Yu akan mengeluarkannya nanti. Menurutnya, itu jauh lebih berguna daripada energi dingin surgawi Frost. Melihat lencana ini, legenda Laut Tirani juga menyipitkan matanya dan mengangguk. Nilai energi dingin surgawi Frost tidak kalah dengan Devor Infinite Leviathan raksasa miliknya. Mereka berdua adalah keterampilan super teratas. Menggunakan peralatan ini sebagai godaan memang sudah cukup. Mengaum. Mengaum. Peralatan ini mahal karena langka. Itu melibatkan perlindungan kekuatan naga Raja Naga Es dan energi dingin surgawi Frost berelemen ganda. Banyak binatang laut menjadi gelisah. Jika mereka diberi ini hanya dengan bergabung dengan Departemen Perlindungan Lingkungan, maka bergabung sepertinya tidak akan rugi. Bab 298 Kota Istana Naga yang mengejutkan. Setelah Si Yu menunjukkan lencana perlindungan lingkungan yang berisi Ice Dragon Pantom, banyak binatang laut menjadi gelisah. Kamu, pergi dan daftar dan coba. Di antara lusinan penguasa lautan, penguasa Ice Emperor Lobster, yang terkenal dengan kekuatan elemen es-nya, berkata kepada anaknya. Itu sebenarnya tidak ingin ahli warisnya mengikuti manusia, tetapi jika itu adalah departemen internal kota Istana Naga, itu tidak masalah. Yang terpenting, Frost Dragon adalah satu-satunya totem di Dragon Palace City yang mahir dalam kekuatan es. Tuan Lobster Kaisar Es tiba-tiba sedikit tergoda. Rasanya mengikuti senior tua ini mungkin memberinya lebih banyak manfaat. Dari pertempuran totem pertama hingga sekarang, Ice Dragon jelas merupakan bos yang sangat besar. Ah,
Di hadapan orang tuanya, lobster kaisar es tingkat raja yang sudah dewasa ini bingung. Tunggu sebentar. Memberikan peralatan yang begitu berharga setelah bergabung jelas tidak sesederhana itu. Belum terlambat untuk pergi setelah Lord Siyu membuat dirinya jelas. Adegan serupa diputar di tempat lain. Pergi dan coba, kata banyak binatang laut tingkat penguasa kepada ahli waris atau klan mereka. Beberapa binatang laut tingkat raja bahkan bergumam pada diri mereka sendiri, ingin bergabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Bagaimanapun, Departemen Perlindungan Lingkungan Siyu tidak menentukan level, ras, atau usia apapun. Aku ingin tahu apakah aku punya harapan. Tuan Siyu, saya ingin tahu apakah ada persyaratan khusus bagi saya untuk bergabung dengan Departemen Perlindungan Lingkungan. Aku ingin bergabung. Tuan Siyu, lihat aku. Dalam sekejap, ribuan binatang laut berteriak. Baru saja, banyak binatang laut masih memiliki sikap menunggu dan melihat terhadap Departemen Perlindungan Lingkungan Laut, tetapi dalam sekejap mata, Departemen Perlindungan Lingkungan menjadi populer. Lagi pula, siapa yang bisa menahan kelompok yang memberikan sumber daya super saat masuk? Itu gratis. Astaga, apakah dia benar-benar akan mendapatkan banyak pengikut binatang laut? Melihat perjamuan Istana Naga menjadi tempat perekrutan berskala besar, Yusu menangis iri. Bukankah Siyu bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Laut Timur di masa depan? Betapa iri. Anak-anak muda lainnya juga tampak iri. Ah, mereka juga ingin melakukan ini. Semuanya, jangan khawatir. Saya belum selesai. Pada saat ini, menghadapi binatang laut yang antusias, Siyu berkata dengan tenang, tolong biarkan aku menyelesaikannya. Lencana perlindungan lingkungan ini sebenarnya adalah perawatan kesejahteraan paling dasar bagi anggota Kementerian Lingkungan Hidup. Kami juga menyiapkan sumber daya berharga lainnya untuk anggota inti Kementerian Lingkungan Hidup. Ketika Siyu selesai berbicara, binatang laut itu tercengang. Ada lebih. Legenda si Tyrant dan si Dragon King juga sedikit terpana. Ada lebih. Menurut mereka, lencana lingkungan ini sudah merupakan investasi besar. Bagaimanapun, itu adalah peralatan berkualitas tinggi yang dapat menyimpan keterampilan waktu. Pada akhirnya, Siyu bahkan menyiapkan sesuatu yang lebih mahal. Sepertinya anak ini berencana menggunakan acara ini untuk mengikat kekuatan yang cukup. Raja Naga Laut menyipitkan matanya dan diam-diam melihat apa yang Siyu bersiap untuk ambil. Sumber daya ini juga merupakan sumber daya yang terkait dengan waktu. Ekspresi Siyu tenang. Dia menyingkirkan lencana naga es dan naga es menghilang bersama salju. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan buah putih. Pada saat ini, ketika mereka melihat buah putih di tangan Siyu yang tampak seperti nanas, banyak binatang laut mengungkapkan ekspresi bingung. Belum lagi mereka, bahkan Raja Naga Laut menoleh dan tidak tahu apa itu. Ada hubungannya dengan elemen waktu. Apa ini? Naga putih kecil itu bertanya kepada Perdana Menteri Penyu dengan suara rendah. Perdana Menteri kura-kura menggelengkan kepalanya. Dengan pengalamannya setelah hidup begitu lama, sebenarnya dia tidak tahu. Pada saat itu, ketika mereka melihat bahwa Siyu memang mengeluarkan ini, naga es, kucing permata, dan bidikan besar lainnya menyipitkan mata mereka dan diam-diam menonton pertunjukan. Selanjutnya, mereka ingin melihat seberapa destruktifnya benda ini, mereka hanya tidak tahu bagaimana Siyu berencana untuk menunjukkannya. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin bergabung dengan Departemen Perlindungan Lingkungan? Setelah Siyu mengeluarkan buah waktu, di bawah tatapan banyak binatang laut, dia tidak segera menjelaskan apapun kepada semua orang. Sebaliknya, dia melihat sebuah faksi. Itu adalah faksi dari Ratu Putri Duyung. Selain Ratu Putri Duyung tingkat penguasa, ada juga setumpuk Putri Duyung dan setumpuk makhluk seperti belut merah muda. Kurang dari nama lebih besar dari ikan hati ceri. Atribut, air. Level balapan, komandan tingkat tinggi. Level pertumbuhan, level komandan. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah ikan yang indah dari laut dalam, salah satu prasyarat Putri Duyung. Ada peluang untuk berevolusi menjadi makhluk humanoid, Putri Duyung. Ikan hati ceri tampak seperti makhluk berbentuk belut merah muda dengan penampilan yang cantik dan elegan. Tubuhnya dikelilingi oleh sirip merah muda seperti sutra, dan itu sudah agak mirip dengan Putri Duyung. Sebelum mereka berevolusi menjadi Putri Duyung, mereka sudah menjadi spesies ikan terindah di laut dalam. Tentu saja, yang paling cantik pasti Putri Duyung.
Penampilan itu bahkan bisa menggoda spesies lain. Fufu, di faksi Putri Duyung, ikan hati ceri, yang dinamai oleh Siyu, memiliki ekspresi gugup dan terkejut. Itu tidak menyangka Siyu tiba-tiba melihatnya dan berbicara dengannya. Suka kebersihan, jadi memang merasa Departemen Perlindungan Lingkungan Laut adalah departemen yang baik dan ingin bergabung. Siyu benar tentang ini. Jenderal Siyu, ada apa dengan itu? Ratu Putri Duyung yang mulia dan anggun, yang tubuh bagian atasnya berbentuk humanoid dan memiliki penampilan yang cantik bahkan di antara manusia, bertanya pada Siyu. Yang mulia, saya ingin tahu apakah Anda dapat mengundangnya untuk melakukan eksperimen dengan saya. Siyu tersenyum. Ratu Putri Duyung melirik ikan hati Sakura yang sangat biasa dalam kelompok dan berkata, tentu saja. Pergi. Bab 299 Kota Istana Naga yang Mengejutkan 1. Dengan mengatakan itu, ia mengangguk dan berkata kepada ikan hati Sakura. Sesaat kemudian, ikan hati Sakura berenang ke Siyu dengan gugup. Pada saat ini, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya bingung. Mengapa Siyu tiba-tiba memanggil ikan hati ceri? Ikan hati ceri ini seharusnya menjadi anggota Pulau Mermaid yang relatif biasa. Lagi pula, jika itu adalah Putri Duyung Kerajaan, itu akan lahir dalam keadaan Putri Duyung. Hanya rakyat jelata dari ras Putri Duyung yang akan lahir di ras lain, seperti Cherry Heartfish. Namun, karena bisa menemani Ratu Putri Duyung ke tempat seperti itu, berarti bakat Sakura Heartfish ini cukup bagus. Mungkin itu bisa berkembang menjadi Putri Duyung di masa depan. Ini melibatkan skill tipe evolusi dari Sakura Heartfish. Namun, skill tipe evolusi ini jelas tidak mudah untuk dilatih. Beberapa ikan hati Sakura melebihi batas ras dan mencapai tingkat raja, tetapi mereka mungkin belum tentu dapat melatih keterampilan evolusi mereka ke tingkat di mana mereka dapat berevolusi. Halo, setelah ikan hati ceri datang, Siyu tersenyum. Sangat sederhana mengapa dia memilih ikan hati ceri ini. Itu karena di bawah tatapannya, dia menyadari bahwa tekad Heartfish Cherry kecil dan tingkat rendah ini sebenarnya sangat bagus. Itu telah mencapai tahap tengah, sebanding dengan 11. Bagaimanapun, tahap wasiat naga putih kecil dan pewaris tuan lainnya hanya sangat rendah. Jelas betapa tekad hatinya di bawah penampilannya yang lembut dan indah. Kehendak penguasa tingkat tinggi dapat membantu menembus ke tingkat penguasa. Itu memiliki kehendak tingkat menengah, jadi tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa itu memiliki potensi seorang raja. Itu pasti akan berevolusi menjadi Putri Duyung di masa depan. Fufu, Tuan Siyu, Yin Xinyu menyapa. Perdana Menteri Penyu, dapatkah Anda membantu saya? Setelah ikan hati Sakura muncul, Siyu memanggil Perdana Menteri Penyu di bawah. Kata-kata tidak berguna. Dia ingin menggunakan eksperimen untuk menunjukkan kekuatan buah waktu kepada binatang laut di kota Istana Naga. Hanya dengan menunjukkan kepada mereka efek sebenarnya dari buah waktu, mereka dapat bergabung dengan Kementerian Perlindungan Lingkungan dengan sepenuh hati. Sekarang setelah ada subjek eksperimental dalam tahap pertumbuhan, Siyu memanggil Perdana Menteri Penyu yang lama. Saya, di bawah, Perdana Menteri Penyu yang berdiri tercengang. Itu memang sangat tua. Kura-kura umur panjang biasa memiliki garis-garis putih di tubuh mereka, tetapi garis-garis di tubuhnya sudah berubah menjadi hitam. Perutnya yang awalnya putih sudah agak kuning. Selain itu, kulit kura-kura coklatnya juga memiliki bekas tahun yang tak terhitung, apalagi wajahnya yang keriput dan tua. Tentu saja, dengan ras kura-kura 10.000 tahun, meskipun terlihat tua, ia masih bisa hidup untuk waktu yang lama. Baiklah, Menteri Penyu terbang dalam kebingungan dan berdiri di samping Siyu dengan ikan hati Sakura. Buah ini adalah sumber daya yang saya siapkan untuk anggota inti dari Departemen Perlindungan Lingkungan. Efeknya mungkin lebih intuitif untuk dilihat semua orang dengan mata kepala sendiri. Dengan mengatakan itu, Siyu mengeluarkan buah lain dan menyerahkan dua buah itu kepada ikan hati Sakura dan Menteri Penyu. Fufu. Ketika ikan hati Sakura dan Perdana Menteri Penyu melihat bahwa Siyu bermaksud agar mereka memakan buah misterius ini, mereka langsung terkejut. Menteri Penyu masih baik-baik saja, tetapi seluruh tubuh ikan hati Sakura langsung terbakar. Itu tidak mengerti mengapa itu bisa langsung mendapatkan hadiah yang hanya bisa diperoleh oleh anggota inti dari Departemen Perlindungan Lingkungan. Tidak masalah. Siyu menyerahkannya. Segera,
Saat buah waktu diserahkan kepada Perdana Menteri Penyu dan Ikan Hati Sakura, babak baru diskusi segera muncul. Biarkan Perdana Menteri Penyu dan Ikan Hati Cherry memakannya. Apa sebenarnya efek dari buah ini? Kenapa dia harus bereksperimen dengan Perdana Menteri Penyu dan Ikan Hati Cherry? Binatang laut dibahas. Klik. Pada saat yang sama, Menteri Penyu dan Ikan Hati Cherry juga memakan buah waktu sesuai permintaan Siu. Setiap buah waktu ini diciptakan oleh bayi ginseng yang melebihi batasnya. Batasan sehari adalah 1 buah, jadi efeknya sangat bagus. Itu bahkan bisa berpengaruh pada raja. Mungkin tidak tepat untuk menggambarkannya dengan buah waktu, karena itu adalah keterampilan kombinasi nutrisi tingkat maks dan buah waktu tingkat maks. Siu menamakannya, buah ajaib. Karena dalam artian, buah ini memang bisa mendatangkan keajaiban. Apa ini? Di wilayah manusia, Raja Surgawi Zhou masih bingung. Saat ini, semua suasana hati penonton juga berbeda. Beberapa sudah membuat beberapa tebakan, sementara yang lain masih linglung. Bagaimanapun, itu hal yang sangat dilebih-lebihkan, kata Whitebrook di sampingnya. Misalnya, itu bisa langsung membuat kipas kecil di samping kita menjadi penuh dengan filosofi. Petik 2. Yin Zhengfan. Begitu dia selesai berbicara, legenda si Tyrant menyipitkan matanya. Raja Naga Laut juga memusatkan semua perhatiannya. Saat ini, sudah lama sejak Perdana Menteri Penyu dan Ikan Hati Sakura memakan buah ajaib. Di bawah tatapan semua orang, mereka tidak banyak berubah, tetapi seiring berjalannya waktu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Setelah memakan buah ajaib, Perdana Menteri Penyu dan Ikan Hati Cherry melebarkan mata mereka hampir seketika. Mereka merasakan kekuatan magis yang membangkitkan potensi tersembunyi di dalam tubuh mereka. Ini, Fufu. Saat Perdana Menteri Penyu dan Ikan Hati Cherry berseru kaget, kekuatan waktu yang mempesona langsung menyebar dari tubuh mereka, berubah menjadi bintang yang mempesona. Pada saat itu, seiring gelombang waktu yang dipancarkan dari tubuh mereka, aura mereka mulai meningkat dengan mantap. Binatang laut yang mengamati segera menjadi bersemangat. Di saat berikutnya, Ikan Hati Sakura adalah yang pertama berubah. Kekuatan waktu di tubuhnya langsung berubah menjadi kekuatan evolusi. Bab 300 Kota Istana Naga yang mengejutkan, 2. Di bawah cahaya evolusi putih, tubuhnya sepanjang 1 meter dengan cepat berubah dan tumbuh dengan cepat. Dalam cahaya, tidak butuh waktu lama untuk tubuhnya mencapai lebih dari 4 meter. Dalam cahaya putih, bentuk tubuh secara bertahap berubah dari Ikan Hati Cherry ke bentuk lain. Melihat adegan ini, Ratu Putri Duyung, dan Ikan Hati Sakura di belakang pertama kali tercengang sebelum menggelengkan kepala secara tiba-tiba. Bagaimana ini mungkin? Namun, pemandangan nyata di depan mereka membuat mulut faksi penguasa dan faksi raja, termasuk faksi Putri Duyung, melebar. Tempat itu langsung terdiam. Di bawah tatapan terkejut semua binatang laut, serta Yusu dan yang lainnya, Ikan Hati Cherry tingkat komandan barusan tiba-tiba meletus dengan pencegahan tingkat raja di bawah cahaya putih dan menghancurkan cahaya putih di tubuhnya. Pada saat yang sama, penampilan barunya juga muncul di depan banyak binatang laut. Itu memiliki tubuh besar, rambut keriting panjang merah muda yang elegan, mata biru berair, penampilan cantik, tubuh bagian atas yang montok, dan ekor ikan merah muda yang dalam. Seluruh tubuhnya menunjukkan pencegahan seorang raja. Manik-manik air yang tak terhitung jumlahnya bersinar di sekitar tubuhnya, dan matanya yang indah dipenuhi dengan kebingungan yang menyedihkan. Melihat makhluk cantik ini, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya melebarkan matanya lagi. Raja Surgawi Zhou, Yusu, dan yang lainnya menggosok mata mereka dengan keras karena tidak percaya. Baru saja, itu hanya Cherry Heartfish tingkat komandan. Setelah makan buahnya langsung berevolusi. Selain itu telah mencapai tingkat raja. Bagaimana ini mungkin? Mengaum. Yang lebih mengejutkan mereka masih datang. Pada saat ini, di udara, Menteri Penyu juga mengungkapkan sosoknya di bawah cahaya putih. Setelah cahaya runtuh, raungan bersemangat dan energi dari Menteri Penyu datang. Awalnya kurang dari 2 meter, tubuhnya sudah layu dan tampak seperti lelaki tua kecil. Pada saat ini, tubuhnya langsung berlipat ganda. Cangkangnya yang besar dan berwarna coklat cerah, pola yang jelas, bintik-bintik putih yang mewakili vitalitas pada tubuhnya,
Anggota badan tebal yang tampaknya dipenuhi dengan otot, dan selain wajahnya yang ganas dan liar dan pupil merah cerah, tidak satupun dari mereka tidak menunjukkan situasi tubuh Perdana Menteri kura-kura saat ini. Aku muda lagi, Menteri Penyu berkata dengan tidak percaya di langit. Pada saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan gelombang pencegahan yang lebih kuat dari Putri Duyung di sampingnya. Pencegahan substansial langsung membuat aliran yang tak terhitung jumlahnya tunduk dan berlama-lama di sekitarnya. Pada saat ini, Menteri Penyu berlinang air mata. Itu mengendalikan tubuh mudanya dengan tidak percaya. Sekarang, apalagi Perdana Menteri Penyu dan sekelompok binatang laut, bahkan Raja Naga Laut membuka mulutnya lebar-lebar. Lagi pula, sejak datang ke Dragon Palace City, Menteri Penyu sudah terlihat sangat tua, tapi sekarang, melihat Perdana Menteri Penyu langsung pulih bahkan lebih muda dan lebih energi darinya, seolah-olah telah kembali ke momen terkuat dalam hidupnya, Raja Naga Laut segera meraung dalam kebingungan. Astaga, Prime Minister Turtle, itu, di bawah, mata naga putih kecil itu melebar saat melihat perubahan pada Prime Minister Turtle. Pada saat ini, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya melihat perubahan pada Perdana Menteri Penyu dan ikan hati ceri, dan otak mereka tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Di udara, Siyu melihat sekeliling dan melihat mahakaryanya dengan puas. Kemudian, dia melihat binatang laut yang tak terhitung jumlahnya sambil tersenyum dan mengeluarkan buah waktu. Dia menjelaskan, seperti yang bisa dilihat semua orang, buah ini mengandung kekuatan waktu yang kuat. Kekuatan waktu ini untuk sementara dapat memungkinkan bentuk kehidupan dalam tahap pertumbuhan untuk mencapai keadaan yang lebih kuat di masa depan. Itu juga dapat memungkinkan bentuk kehidupan lama untuk pulih ke kondisi puncak dalam hidupnya. Petik 2. Itu dapat membawa Anda ke masa depan dan mengendalikan kekuatan masa depan. Itu juga bisa membuatmu kembali ke masa mudamu dan membangkitkan kekuatan masa lalu. Buah ini disebut buah waktu, juga dikenal sebagai buah ajaib. Ini adalah buah yang bisa membawa keajaiban. Setelah Siyu selesai berbicara, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan Raja Naga Laut mengungkapkan ekspresi terkejut. Sebenarnya ada hal seperti itu. Itu pasti palsu. Saya tidak akan banyak bicara tentang berbagai efek tersembunyinya. Saya hanya akan mengatakan dua yang lebih mudah untuk dipikirkan. Misalnya, itu dapat menggali potensi dan membiarkan Anda mengalami bentuk yang mungkin Anda kembangkan sebelumnya, memungkinkan Anda menemukan jalur evolusi. Begitu dia selesai berbicara, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya dengan potensi evolusi memandang Putri Duyung yang cantik dengan mata memerah dan kerinduan. Misalnya, itu juga bisa membuatmu kembali ke masa mudamu dan menebus beberapa penyesalan. Batuk, seperti beberapa manula yang tidak menginginkan anak ketika masih kecil dan melewatkan tahap reproduksi yang optimal. Buah waktu mungkin bisa membantumu mewujudkan impianmu. Begitu dia selesai berbicara, kali ini bukan hanya bayi naga. Bahkan beberapa murid makhluk tingkat tuan langsung mengerut saat mereka menyadari sebuah kemungkinan. Dalam sekejap, suasana perjamuan Istana Naga menjadi sangat panas. Tatapan terik menatap Siyu, Putri Duyung, dan Menteri Penyu. Sumber daya mengerikan macam apa ini? Bagaimana mungkin ada buah yang menentang surga? Lupakan beberapa binatang laut muda, bahkan binatang laut penguasa ingin segera bergabung dengan Departemen Perlindungan Lingkungan dan menjadi anggota inti. Dibandingkan dengan ini, lencana tadi bukanlah apa-apa. Hal tersulit tentang makhluk tingkat penguasa adalah reproduksi. Bahkan jika mereka berhasil melahirkan, itu hanya akan menjadi satu anak. Seperti yang Siyu katakan, buah waktu ini bahkan mewakili kemungkinan anak kedua atau ketiga.